toe tako tapi sebetulnya tako. Wah. Yaitu dengan cara membiarkan maling tako. Waduh. Nah ini berarti nih. Aduh. Membiarkan itu. maling tako. Iya. Tako, toe saya tidak ikut. Oh. Tapi sebetulnya Anda membiarkan. Iya. Tugas bupati itu banyak ya. Iya. Untuk tata kelola pemerintahan daerah, kemudian membuat rancangan perda, Iya. kemudian menandatangani perda dengan DPR dan lain sebagainya. Tapi cak tugas cak terus. Iya. Neka tako. Wah. Halo semua, kembali lagi bersama Bajo Talk Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kali ini saya rasa tamu ini tidak asing lagi di Kota Labuan Bajo. Siapakah dia? Inilah dia, Om Stefan Rafael. Halo, Om Stefan Rafael. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Om? Luar biasa. Waduh, luar biasa. Saya melihat semangat, saya melihat aura Om Stefan Rafael sangat antusias di Bajo Talk Podcast kali ini. Om Stefan Rafael, kali ini kesibukannya apa, Om Stefan? Ya, sebelum saya bilang kesibukannya apa, saya senang sekali bisa hadir di Bajo Talk Podcast yang saya tahu baik, ya penggemarnya, pendengarnya yang mau antusias mau dengar dari Bajo Podcast ini banyak. Tetapi kembali, banyak harus punya muatan yang bersih. Dan saya senang ada di Bajo Podcast ini. Waduh, luar biasa. Anak muda Labuan Bajo yang hebat. Iya, thank you Om Stefan atas apresiasinya. Jadi Om Stefan mengapresiasi Bajo Talk Podcast sebagai platform yang sangat luar biasa bagi anak muda. Iya. Oke, Om Stefan Rafael, kali ini banyak teman-teman Bajo Talk Podcast yang kurang tahu tentang Om Stefan Rafael berkaitan dengan karir Om Stefan Rafael. Jadi Om Stefan Rafael ini kan dari karirnya sebagai pelaku pariwisata, lalu sebagai sebagai orang di bidang pendidikan. Jadi Om Stefan Rafael bisa ceritakan tidak awal karir Om Stefan Rafael hingga saat ini? Jadi, sebetulnya tidak ada karir yang istimewa. Yang ada itu hanyalah manusia biasa saja. Iya. Ya, manusia biasa saja yang berterima kasih. Ya, kembali ya berterima kasih ada di Labuan Bajo dan hidup di Labuan Bajo. Iya. Nah, dengan keadaan Labuan Bajo yang terus berkembang, saya mengikuti perkembangan itu. Iya. Jadi tidak ada suatu karir istimewa. Jadi saya hanya manusia biasa yang diberi waktu untuk hidup dan saya mengisi waktu hidup itu pertama untuk kebahagiaan saya sendiri, yang kedua saya bisa berbagi dengan yang lain, dan saya cinta alam. Aku mesen pandai murid kraing latang kita koi pak. Wah, itu koi apa gitu. Iyo. Jadi hanya biasa saja. Iya. Jadi gambaran umumnya tentang karirnya Om Stefan kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi mengikuti irama kehidupan. Iya. Siap. Jadi karirnya tidak lebih daripada sama juga. Tamatan ruangan kelas. Oh, oke. Siap. Tamatan yang belajar 1 tambah 1 tambah 1 suara tambah 1 suara, yang tahu hasilnya berapa. Oh, oke. Sampai dengan karir, ya pernah coba masuk, bahkan sekarang pun masih bergelut di bidang politik, yang juga menghitung 1 suara tambah 1 suara tambah 1 suara. Tapi kok kedengarannya keliru hasil akhirnya. Jadi ini tamatan ruangan kelas yang karirnya mau ikut yang keliru atau mau ikut yang memang sebenarnya. Iya. Bahaya. Ini main jatuh-jatuhnya ini kembali lagi ke politik sebelumnya ini Om Stefan. Iya. Tapi kembali lagi Om Stefan, kami juga melihat karir Om Stefan yang sangat gemilang, kayak di bidang pariwisata, terus juga pendidikan juga Om Stefan. Om Stefan juga masih banyak yang tahu Om Stefan juga pernah menjadi guru atau sebagai tenaga pendidik. Iya. Itu gimana? Kenapa sampai Om Stefan dari
pariwisata langsung turun langsung ke pendidikan itu seperti Iya. apa itu? Jadi kalau cerita bukan karier Iya. ya, jalan hidup lumayan panjang. Ini Iya, sudah iya. kalau istilah saya yang tamatan pinggiran jalan, tamatan botol, sudah setengah botol hidup. Iya, iya. Ya 50 tahun. Ya dengan harapan 100 tahun hidup. Wah, amin. Jadi kalau amin. sudah lebih dari 50 berarti Iya, sudah iya, setengah iya. botol. Iya, iya. Jadi ya pengalaman sebelum masuk Labuan Bajo, ya saya pernah di Kupang, saya belajar sedikit ilmu arsitek, Oh. ya sedikit 1 tahun di sana. Kemudian saya pikir ya saya harus, ini bukan saya. Iya, Saya iya. coba ke Bali, ya di Bali saya ikut kuliah kedokteran gigi. Wah. Ya, wah, kembali kandas lagi, orang super kandas. Iya, iya, iya. Dan begitu gagal di kedokteran gigi, saya coba mencari kerja. Dan pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah cleaning service Di Bali. di Bali. Oh. Saya cleaning service di Bali dan juga saya loper koran. Oh. Saya punya teman masih di Bali. Iya, iya. Sekarang di Kelungkung. Iya, iya. Dia kalau panggil saya bilang, "Oh, tukang loper." Saya loper Bali Pos, Iya, iya, iya. Bisnis Indonesia dan Kompas dulu. Oh. Ya, nah itu, dan jadi loper itu luar biasa. Pengalaman ketemu Menyenangkan. orang. Iya, iya. Karena selalu mendapatkan informasi lebih awal sebelum pembaca itu tahu. Oh, iya, iya, iya. Iya. Om, apa berita hari ini, Om? Iya, Nah, iya. Itu di udah. tahun berapa itu, Om Stefan? Itu di tahun 1990. Waduh, lama sekali. Waktu itu masih koran itu jadi media utama, Om. Media utama. Iya, iya, iya. Nah, itu di Bali. Terus setelah dari Bali, ya begitu saya kerja cleaning service dan malamnya di sebuah diskotik, ada orang Perancis. Ya, dia bilang, "Stefan, oh, this is not your place to work. Oh, oke. You have to follow me." And saya, "Where to go? Just follow me." Iya. Tapi karena saya bisa lihat dari body language-nya, orang ini jujur Iya, iya. dan bisa dipercaya, and then I quit dari Tempat itu. cleaning service. Oh, oke. Diskotik itu. Iya, iya, iya. Saya ketemu dia di malam, and then saya mulai start kehidupan saya menjadi quality control untuk produk-produk kerajinan. Ya, saya di Ubud. Saya tinggal di Ubud. Oke. Saya melihat kerajinan-kerajinan di sana, bergaul dengan tamu di Ubud. Kemudian karena kerja bagus, ya kita jual Flores karena Iya, kita iya, orang iya. baik. Iya, iya. Ya, identitas kita Flores yang jujur, kerja baik, bagus. Saya ditempatkan di Malang. Oh, Setelah dari Malang, saya ditempatkan ke Jogja. oke. Di Jogja saya ditempatkan di Magelang. Saya masuk ke Jewiring, Ceper, Delanggu. Kemudian ditempatkan di tempat kerajinan emas dan perak di Bandung. Nah, di Jogja, kemudian ke Bandung. Di sana ada beberapa kerajinan, ya, untuk ukiran-ukiran untuk dikirim ke Bali dan dibawa ke Perancis, ke Bilbao, dan ke Amerika. Oh, oke. Sampai di sana, Bapak, Apa itu? muncullah niat orang muda. Oke, waktu itu. Orang muda, Iya, waktu itu. iya. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, saya harus injak itu Jakarta. Waduh. Sampailah ke Jakarta. Sampailah saya di Jakarta. Oke. Dan di Jakarta, keras kehidupan Jakarta. Oh, oke. Tetapi saya punya pengalaman jual koran. Oke, kembali lagi karena sudah. Saya jual koran Iya, di iya. Pasar Genjing, di Pasar Pramuka di Jakarta. Oh, oke. Jadi diulangi lagi. itu Diulangi lagi. Oh. Dan pada waktu itu saya jual Flores Pos, ada kakak Gias, kemudian ada beberapa orang Flores bantu untuk jual koran. Untuk jual Kami bikin lepo kecil untuk jual koran di Pasar Genjing di Jakarta. di Jakarta. Iya, iya. Dan dari jual koran itu berkenalan dengan seorang Padang, Profesor
Dr. Haji Waduh. Mokhtar Talib, ya, gelar belakangnya kalau saya tidak salah dulu itu AKT, Oh, itu spesialis ke apa itu? accountant. Oh, accountant. Iya, iya, iya. Ya, dia suruh saya, adek, kau sekolah, Iya, iya. bukan saatnya kau jualan koran. Dan saya pun masuk sekolah, saya kerja, dan begitu saya lihat di koran, koran ini bagus Iya, sekali. iya. Ya, kita lihat koran itu banyak manfaat. Iya. Dilihat di situ. Dibutuhkan karyawan. Hampir semua koran, Kompas, Suara Pembaruan, koran-koran Iya. lain, Jakarta Kota atau Berita Kota, di bagian kolom kecil dibutuhkan karyawan bisa bahasa Inggris, Iya. komputer, Iya. akuntansi, perpajakan. Waduh. Selalu ini 4. Saya dalam hati di SMA, di kuliah itu 22 pelajaran. Ini hanya 4. Bang, kita tuh nganceng 4 Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan saya fokus belajar 4. 4 itu. Oke. Masuk perguruan tinggi atau? Akademi. Oh, akademi. Oke, oke. Saya belajar karena dia bilang bahasa Inggris, Oke. accounting, Iya. komputer, Iya. perpajakan. Dan saya rubah semua situasi. Saya belajar semua 4 ilmu Iya, ini iya. dengan menggunakan bahasa Inggris. Waduh, luar biasa. Oke, oke. Dan pengalamannya, ingat pengalaman saya, ya, saya kan cleaning service. Iya. Kemudian juga ya barang-barang bekas itu sering saya kumpul, Iya. saya jual barang-barang bekas botol dari diskotik. Begitu di Jakarta ya gampang. Karena sudah terbiasa dari awal. Buku-buku itu Iya, gampang di iya. Pasar Senen. Iya, iya, iya. Buku-buku bekas mahasiswa UI, Iya. bekas mahasiswa STAN yang berbahasa Inggris itu dibeli dengan harga murah. Iya, iya, iya. Buku-buku itu kita pakai untuk pembelajaran. Wow. Luar biasa. Jadi barang-barang bekas Om Stefan itu dipakai dan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Iya, iya. Jadi belajar all terms about accounting Wow. from charts of account. Iya, iya. Ya, start with the financial statement, Iya. balance sheet, cash flow, semua menggunakan terminologi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wow. Dan saya melamar pada kantor akuntan. Oke, di Jadi Jakarta. sambil sekolah accounting, saya kerja di kantor akuntan. Wow, luar biasa. Nah, ini kembali ke Iya, iya. pertanyaan Kembali tadi ke ya. pertanyaan tadi. Nah, Ya. karirnya ini cerita Iya, Nabi. iya, iya, iya. Tahun 1999 itu terjadilah yang namanya Millennium Bug. Oke. Millennium Bug itu begini. Digit 99 Yes. untuk kembalikan ke digit 0030 angka 2000 itu Yes. kesulitan. Oke. Programmer komputer mengembalikan itu dia harus pakai suatu chips atau memory card tersendiri. Oh, oke, oke. Ya waktu itu saya bilang ya kalau ini komputer saja yang mengalami Iya, millennium bug, saya juga mengalami millennium. Millennium Mbak. Iya, iya, iya. Dan saya apply ke banyak perusahaan Di Jakarta. di Jakarta. Wow. Saya lihat di Kompas, dan biasanya kalau aplikasi ambil lamaran itu dari Kompas, Ya. ya sedikit ada gengsi. Iya, kredibel. Kredibel. Iya, iya. Saya lihat ada lagi yang butuh bahasa Inggris, accounting, kemudian komputer, perpajakan. Sebelah ini makanan saya. Iya. Seperti yang kali lalu. Yang ya? kali lalu Iya, iya, iya. saya lamar, dan dari semua yang saya lamar 7 perusahaan itu lulus semua. Dari berapa perusahaan? Dari semua 7 yang saya apply, Waduh. 7 semua lulus. Waduh, luar biasa. Saya lulus di perusahaan tuna, Jepang. Oke. Bayu Baruna Hendra Bawana, yang lokasinya di Muara Karang, di Muara Baru. Di sana ada tempat pelelangan ikan. Oke. Saya tinggal di sana. Wow. 2 minggu kemudian saya dinyatakan lulus lagi. Dari namanya itu kalau saya tidak salah Lembaga Indonesia Amerika. Oh, oke. Saya disuruh untuk sekolah lagi 1 tahun supaya nanti bisa jadi instruktur Wow. bahasa Inggris buat karyawan-karyawan yang sudah bekerja
yang ingin belajar akuntansi menggunakan bahasa Inggris. Oke. Tetapi saya harus belajar dulu. Oke. Dikasih kursus Sekolah. gratis. Oh, oke. Dan tidak lama kemudian saya lulus. Direkomendasikan untuk bekerja ke sebuah perusahaan yang saya tidak tahu. Namanya tidak tahu. Saya hanya tahu ada tulis TNC. Oh. Tetapi yang seleksi kami bukan perusahaan itu. Perusahaan lain. Perusahaan lain, Oh, outsourcing. Oke. Dipercayakan kepada perusahaan lain untuk seleksi. Iya. Dan begitu di hari terakhir, dia bilang, Pak, Bapak jangan dulu pulang. Saya bilang, kenapa? Iya. Sebentar dulu. Ya, saya pikir-pikir, ya tunggu. Kemudian dia datang, Pak, boleh kami rekomendasikan Bapak kepada perusahaan yang percayakan kepada kami, ya, supaya Bapak bekerja di sana. Ya saya tidak tahu, saya bilang, Pak, Iya. saya tidak tahu saya diterima apa tidak. Iya. Dia bilang, kami hanya Merekomendasikan. merekomendasikan, Iya. kami seleksi, dan hasil seleksi kami 2 hari, ya, tes psikotes, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, komputer, perpajakan, Bapak memenuhi syarat. Wow. Dan saya bilang, ya silakan. Nah, selang beberapa hari kemudian, saya dipanggil sama perusahaan ini. Oh, oke. Di perusahaan yang tadi lamar yang ketiga ini. Iya. Dan begitu disuruh dipanggil, senang mereka, Pak Stefan datang. Wah. Saya belum kenal kalian. Iya. Tetapi ingat, senyum saja, so kenal. Modalnya sekarang. Iya. Waduh Bapak, terima kasih. Jangan sampai mereka nggak enakan ya. Ya kita, makasih Bapak ya. Udah. Bagaimana Pak Stefan? Hari ini Pak Stefan tanda tangan ya? Saya dalam hati, apa yang harus saya tanda tangan? Saya belum tahu. Iya, betul. Pak, apa yang saya tanda tangan? Jadi begini Pak, semua sudah senang, Bapak akan ditempatkan di Komodo. Waduh. Kaget saya. Muka yang tadi pura-pura senyum, Iya. muncul aslinya muka jeleknya. Enak saja. Ini saya sudah kerja di Jakarta, baru dibuang, dilempar ke Komodo. Yang notabene di Komodo atau Labuan Bajo belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya, saya sudah lewat Labuan Bajo 2 kali sebelumnya. Ya, sebelum di tahun 1989 dan 1992. Iya. Begitu ditempatkan ke Komodo, muka saya cemberut. Mereka baca. Iya. Dari body language, kayaknya menolak. Oke. Ditanya, Pak Stefan, apa masalah Anda? Sampai Anda sepertinya agak bingung atau keberatan. Iya. Ya, saya bilang, Pak, kalau ditempatkan di Komodo, itu sama saja membuat saya tidak bisa bekerja. Iya. Mengapa Anda tidak bisa bekerja di Komodo? Saya bilang, di Komodo itu Pak, itu belum ada listrik. Betul. Kalau listrik belum ada, komputer belum ada. Saya harus kerja dengan komputer. Iya. Semua akuntansi yang saya pelajari, semuanya computerized. Iya, betul. Kalau itu tidak ada, tidak bisa. Telepon, belum ada. Langsung, oh maaf Pak Stefan. Pak Stefan berarti belum tahu tentang Komodo. Betul. Tentang tanah Manggarai yang Pak Stefan katakan di deskripsi waktu tes. Iya. Anda asalnya dari Flores, dari Manggarai. Sebentar Pak Stefan. Di Komodo kami sudah punya telepon. Wah. Di Komodo kami sudah punya komputer. Iya. Si Bapak pimpinan TNC itu langsung telepon. Diangkat. Dari pihak di Komodo. Komodonya. Iya, siap. Halo Komodo, apa kabar? Iya. Saya kalang kabut. Saya bilang, ada di Komodo. Iya. Ini Pak Stefan mau bicara. Dikasih suara. Dari Komodo, tepuk tangan. Kraeng. Oh. Langsung saya bilang, tapi Kraeng dari Komodo. Iya. Saya dikasih gagang telepon. Selamat siang kakak. Pak Stefan, kapan datang? Saya bilang sebentar dulu, saya mau tanya. Ibu, senang saya bicara dengan ibu.
Ini di mana? Ini di Komodo. Iya. Pak Stefan, kami bukan di Komodo, kami di Labuan Bajo. Iya. Langsung saya, waduh saya senang. Saya dengar ada di Labuan Bajo. Iya. Ya ketemu kita di Labuan Bajo. Iya. Saya tutup telepon. Akhirnya Om Stefan pada saat itu mau. Pada saat itu pimpinan TNC yang di Iya. pusat katakan, Pak, Bapak bilang Labuan Bajo. Saya bilang, iya. Kalau Labuan Bajo, ya ada Iya. listrik, ada telepon. Ada telepon. Tetapi kalau Di Komodo, Komodo, itu belum ada. Iya. Langsung pimpinannya bilang, loh kok bisa begitu Pak Stefan? Saya bilang, Komodo itu di pulau. Labuan Bajo itu di wilayah Flores. Iya. Itu kecamatan Komodo juga. Iya. Langsung bilang, Pak, minta maaf, kami sendiri juga belum pernah ke sana. Tapi Om Stefan mau tanya, yang TNC, perusahaan TNC ini itu bergelut di bidang apa? Ya, begini. Jadi ada tamu jalan. Waktu itu mereka jalan berkeliling dan mereka mampir di Labuan Bajo Oke. di tahun 2000 sebelum. Iya. Dan mereka tahu ada Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo yang sudah ada statusnya, ya, been declared by UNESCO, Iya. dideklarasikan oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Iya. Dan tamu ini kemudian coba, ya dia punya telepon satelit, kemudian dia coba ke Taman Nasional dan dia melihat ada kelemahan-kelemahan di pengelolaan Taman Nasional. Oh, oke. Dia coba tanya, ada namanya blast fishing. Oke. Mencari ikan dengan bom. Iya. Kemudian ada perburuan liar. Iya. Tamu ini sangat care, Iya, peduli dengan keadaan ini. Iya. Dia bilang ini harus dihentikan. Iya. Nah, caranya apa? Dia coba komunikasi. Nah, caranya harus memperkuat Balai Taman Nasional Komodo dan pemerintah daerah. Oh, oke. Nah, kemudian dia bicara di tingkat internasional, UNESCO. Nah, kemudian UNESCO menyarankan untuk mencari lembaga yang bisa melakukan upaya pelestarian alam. Dan si tamu ini kemudian coba berkomunikasi dengan berbagai lembaga. Ya, berkomunikasi di sana ada WWF, ada conservation CI, konservasi internasional. Kemudian ada TNC. Kemudian direkomendasikan, ya, bagaimana lembaga-lembaga ini mau diundang atau tidak. Lembaga mana yang diundang. Nah, kemudian Balai Taman Nasional Komodo mengundang TNC untuk memperkuat TNC melakukan upaya-upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Wow, luar biasa. Oh, jadi lebih ke situ, ke arah situ ya? Ke arah situ. Jadi memperkuat pelestarian. Iya. Dan kemudian di sana dilihat, ya kalau dengan biaya tiket masuk Taman Nasional Komodo hanya Rp5.000 atau ada naik kemudian Rp15.000, tidak cukup untuk melakukan upaya-upaya pelestarian. Untuk beli BBM, untuk biaya law enforcement. Betul. Nah, kemudian oleh pemerintah Indonesia diberitahu kepada TNC. Bagaimana caranya? TNC mencari solusi dengan membuat pilot project. Wow, yaitu Komodo Ecotourism. Kalau begitu karena wilayah ini indah, bagaimana mendapatkan uang dari jasa lingkungan, merubah tiket yang tadi 5.000, 15.000 menjadi 150.000, 270.000 dan 350.000. Wow, itu dari TNC sendiri. TNC menyarankan. Tetapi ini perusahaan model begini belum ada di Indonesia. Kalau begitu dibikinlah suatu uji coba dengan harapan kalau berhasil di Komodo, direplikasi di Wakatobi, direplikasi di Raja Ampat, direplikasi di Palu, direplikasi di wilayah-wilayah konservasi lain. Dibuatlah pilot project.
namanya Komodo Collaborative Management Initiative Oh, untuk 7 tahun. oke. Jadi saya mulai dari 2000 sampai 2005 menggodok Kelima tempat ini. Kasema ini, Oh, proyek oke. untuk merubah supaya Oke, pelestarian alam berkelanjutan Oh, dengan harus membentuk PT, apa nama PT-nya? PT Putri Naga Komodo Oh, sebagai sebuah proyek percontohan yang kemudian nanti akan diberikan kepada pemerintah Indonesia iya. sebagai contoh pengelolaan pariwisata alam. Iya, Itu iya, tujuannya. Iya, iya. Karena tidak ada PT di Indonesia yang bisa bergerak model itu. Iya. Jadi dicari bentuknya. Iya, iya, iya. Nah, setelah 7 tahun mulai dari 2005 sampai 2012 Luas selesailah proyek percontohan itu. dan berhasil. Berhasil ya, kembali pengenaan tiket progresif sampai sekarang masih berlaku. Iya. Contoh pengenaan tiket progresif. Ya. Contoh harus kerjasama antar pemerintah. Iya. Harus melakukan upaya-upaya outreach dan edukasi. Harus melakukan upaya financial sustainability. Iya. Harus melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir dan sekitarnya. Kemudian harus melakukan evaluasi kemajuan. Proyek ini diberikan kepada pemerintah untuk silakan pemerintah mencari partner lain. Ya. Sehingga TNC dengan contoh tadi Ya. PNK ya selesai dan diberikan diserah terimakan ke Balai Taman Nasional Komodo. Iya, 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 iya. Ya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Nah, Dan jadi selesai kerja. Iya, iya, iya. Tapi kalau masuk dalam politik banyak bilang dibubarkan, terserah. Iya, 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 iya. Terserah. Ada yang bilang diusir, terserah. Iya, iya, iya. Whatever the terms you wanna use, that's okay. Iya, iya. Tidak mempengaruhi ikan di bawah laut. Iya, iya, betul. Tidak mempengaruhi komodo di sana. Tetapi ada yang penting. Iya. Komodo jangan dikadalin. Iya, betul. Meskipun dia kadal, jangan dikadalin. Jangan dikadalin. Iya, iya, iya. Itu. Kalau dikadalin nanti bahaya ya. Iya, jadi luar biasa sekali. Ini jenjang karir dari Om Stefan Rafael yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Yang awalnya dari cleaning service, kemudian penjual koran, hingga akhirnya dia ketemu orang Prancis, lalu dia berhijrah ke berbagai kota, sampai ke Jakarta, ketemu profesor dari Padang. Not even sampai Jakarta ya. Iya. Kemudian setelah mulai 2010, ya, begitu saya tahu bahwa 2012 akan berakhir, Iya. saya membuat Plastikman Institute Di Labuan Bajo. di Labuan Bajo. Oh, oke. Mengapa bikin lembaga Plastikman, lembaga yang peduli dengan sampah plastik? Karena sejak saya masuk TNC ada peningkatan jumlah sampah plastik. Oke. Dan itu adalah ancaman di perairan kawasan Komodo. Iya. Dan jadi tantangan untuk Om Stefan sendiri. Tantangan untuk kita yang sudah promosi untuk pariwisata alam, tetapi kita yang sudah mendapat jasa dari wisata alam ini tidak bagus. Kita buang sampah plastik ke alam yang beri jasa kepada kita. Iya, 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 betul, Nah, betul. setelah itu mulai dan kembali saya jadi pembicara di forum UNEP, United Nations for Environment Program di Okinawa, Jepang, Wow. tahun 2013. Iya, iya, iya. Dan jadi perwakilan Indonesia pada saat itu. Ya, saya perwakilan Indonesia, Iya. ya, tetapi lebih banyak ke perorangan karena di undang itu ada undang perorangan, kemudian ada undang dari lembaga pendidikan, Iya. ada undang dari pemerintahan. Wow. Saya dari perorangan yang melakukan kegiatan-kegiatan pemungutan sampah plastik, pesisir dan pulau. Iya, iya, iya. Dan saya pembicara 2013. Wow. 2016 saya lulus gara-gara pilih sampah. Saya melakukan klasifikasi sampah plastik di laut dan mencari solusinya. Saya memenangkan beasiswa Fulbright Amerika Serikat. Wow. Dan saya dapat pendidikan non gelar ke Scottsdale, Arizona di Amerika Serikat. Wow. Saya 1 tahun belajar bagaimana melakukan manajemen administrasi tentang persampahan di laut. Wow. Untuk marine debris manajemen. Iya, iya, iya. Nah, kemudian tahun 2018 ya saya ikut juga ya
simposium tentang sampah laut di San Diego, Amerika Serikat. Wow. Kemudian tahun 2022 kemarin saya ikut lagi kegiatan yang diprakasai oleh UNEP yang kemudian didelegasikan ke pemerintah Kementerian Kelautan Perikanan Korea, Iya. ya, untuk ke Korea. Wow, 2022 tahun lalu. 2022 tahun lalu. Oh iya iya iya. Nah, di sana berbagi ya lebih banyak ke makroplastik dan mikroplastik. Oke. Bagaimana menangani makroplastik dan mikroplastik. Kemudian bagaimana melakukan rapid ecological assessment Iya. sampah plastik. Iya iya iya. Apa maksudnya? Nenggo. Iya iya. Hanya lelo-lelo kau bailite sampah donio. Oh. Hanya lihat-lihat, lakukan assessment secara cepat. Ya. Kita tahu kawasan ini kawasan sampah plastik. Oke. Siap. Nah, kalau sudah cepat assessment, aksinya cepat. Oke. Nah, kemudian saya juga ya mengajar Iya ya, sebagai edukator. Iya. Ya, edukator, saya mengajar. Saya membuat kurikulum tentang sampah plastik di kawasan Komodo. Oke. Di mana kurikulum ini atau muatan pembelajaran ini merupakan muatan lokal bagi orang-orang muda Manggarai Barat atau orang-orang muda NTT atau orang-orang muda Indonesia untuk belajar tentang ekosistem Komodo secara holistik. Oke. Itu dia. Iya. Di samping itu berharap orang-orang muda dengan pintu gerbang sampah ya bisa belajar dan pergi ke kedalaman yang lebih dalam. Iya. Ya, kira-kira begitu. Luar biasa Om Stefan. Jadi pengalaman yang luar biasa, capaian-capaian luar biasa dari Om Stefan. Dari dia pergi ke luar negeri, dia mendapat pendidikan non gelar. Itu Om Stefan pernah menyangka tidak bakal seperti itu? Oh, saya istilahnya dari Flores kemudian pergi ke Bali, pergi ke berbagai tempat, itu menyangka tidak? Saya hanya manusia biasa saja. Oh, oke. Neka lego ngasang ngaji rosario. Oke. Neka lego ngasang gaji bapak kami. Iya. Neka he mong muri kraeng Iya. mesen. Iya. Neka he mong hitu vanai. Iya. Itu kunsin. Ibarat lako ho ibarat emetada Manggarai. Iya. Oleh embala deva atau embangai. Iya. Dan kita mengikuti, sebetulnya kita tidak tahu arah. Tetapi karena deva yang dituntun dan ingat harus penyerahan diri total. So okat dian lau ya muri. To lenai vekia de apa moeng de vekiru to. Iya. Ada itu perlu kembali ya di alam ya, perlu adanya namanya meditasi alam. Senget. Iya. Seorang revang situ. Iya. Ya, seperti itu. Tapi Siap. kembali, ini bukan keberhasilan. Iya. Ini hanya mengikuti ziarah kehidupan dan mendengar dan coba mengikuti apa yang dia mau, apalagi untuk Manggarai Barat ini Iya. dengan tahun ekologi integral, Iya. gereja, pemerintah, Ya. masyarakat. Ya. Ya, dalam pemerintahan disebut rakyat, di gereja disebut umat. Kita harus bersatu padu dalam suatu gerakan ekologi integral. Iya. Itu dia. Siap. Baik, terima kasih Om Stefan. Luar biasa sekali teman-teman Bajotot Podcast dan anak-anak muda di luar sana. Inilah dia kisah inspiratif dari Om Stefan Rafael yang sangat luar biasa, yang nantinya teman-teman bisa apply itu, bisa implement itu di luar sana nanti kelak ya. Dan itu sangat bermanfaat untuk masa depan teman-teman di luar sana. Oke, Om Stefan, saya kembali lagi nih. Ini Om Stefan sudah lama bergelut di bidang pariwisata. Ya. Nah, melihat Labuan Bajo Om Stefan, ini singkat saja Om Stefan, melihat Labuan Bajo yang Om Stefan dulu kembali ke Labuan Bajo tahun 2000 Ya. dan melihat Labuan Bajo sekarang seperti apa Om Stefan? Ya, oke. Saya langsung saja ke yang tahun 2000 sekarang, 2024 sekarang atau terakhir ini. Ya. Ya, super premium, gambarannya super begini premium, ya. Ini super premium, kalau saya gambar dengan manusia, ya, pariwisata kita, ya, super premium itu ibaratnya ini kepala. Ya.
otaknya ya di super premium, ya melihat indah alam ini, mendengar apa orang omong, menyuarakan tentang kebaikan alam, ya, dan kebesaran-kebesaran melalui alam. Nah, ini dia yang ngelit, Iya. leader, head, Iya. kepalanya. Nah, kemudian kepala ini harus ditopang. Iya. Ditopang oleh apa? Yang satu peternakan, yang satu pertanian, yang satu perikanan. Perikanan, betul. Ini bekerja. Iya. Jadi pariwisata alam yang leading sektor Iya. ditopang oleh kerja di pertanian, kerja di perikanan, dan peternakan. kerja di peternakan. Ya. Kemudian pariwisata alam yang tadi leading sektor, ya punya etika, budaya dan lain sebagainya. Kemudian kerja dengan 3 resources yang ada itu harus berdiri di 2 kaki yang kokoh. Ya. Kaki kiri atau kaki kanan, pilih salah satu mana. Kaki kiri harus kuat pendidikan. Ya. Kaki kanan harus kuat dengan kesehatan. Iya. Ya, apa jadinya? Pariwisata itu adalah pariwisata yang membangun manusia seutuhnya. Iya. Pariwisata itu pariwisata alam yang holistik. Iya. Membangun satu manusia. Manusia yang satu tidak bisa sendiri. Iya. Harus ada manusia yang lain. Iya. Manusia ini masih ada. Manusia-manusia ini yang masuk dalam komunal atau community. Jadi pembangunan pariwisata alam harus berbasis community atau community based ecotourism. Ya. Dan berkelanjutan terus-menerus. Sustainable. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya sama seperti kita menata diri kita tadi. Iya. Menata diri, bagaimana kita memanage tata kelola diri kita. Tata kelola satu kesatuan pariwisata mirip kayak satu orang pribadi itu tadi. Dari kepala. Dari kepala super premium, Iya. dipangku oleh 3 kekuatan yang berdiri di leher. Iya. Pertanian, peternakan, perikanan. Ya, perikanan berarti kelautan, Iya. terumbu karang dan lain sebagainya. Ya, perikanan kelautan, juga ada air tawar. Iya. Bisa kemudian kuat sisi kiri pendidikan, Dan kuat sisi kanan kesehatan. Iya. Go internasional, dan untuk go internasional ada satu. Apa itu? Ya, ingat kita tahun ekologi integral. Iya. Saya kembali ke kitab suci. Oke. Pada awal mulanya adalah sabda. Iya. Tombo, saya orang pinggiran. Pada awal mulanya tombo-tombo kata-kata. Iya. Kemudian jadi. Berarti kuat kata-kata. Begitu masuk dalam perjanjian baru, juga begitu. Iya. Pada awal mulanya sabda. Sabda itu kemudian. Berarti pada awal mulanya tombo. Iya. Berarti tombo kita harus ada power. Iya. Ada kekuatan. Nah, untuk sekarang, ya boleh saya bilang, arti lurusnya, untuk kuat tombo itu orang Manggarai atau Manggarai Barat harus kuat di bahasa Inggris. Ya. Karena bahasa Inggris bahasa utama pariwisata. Iya. Supaya kuat tadi super premium, pertanian, peternakan, perikanan, Kesehatan. diceritakan. Iya. Digambarkan semuanya dengan bahasa Inggris yang punya gavasnai gaya Manggarai. Iya. We have to describe all the things About Manggarai. about, ecotourism, Yes. the leading sector, about farms, Yes. about agriculture, Yes. kemudian about marine life, Yes. on the fisheries department, Yes. di bagian perikanan, kemudian apalagi tadi satu pertanian, yes. di peternakan, and also have to strong with the education and the health sectors. Alright. Jelaskan detail. Ya, siap. Kalau di perikanan harus baik. Ikan cara itu apa bahasa Inggris? Nah, ketua baik ikan cara apa bahasa Inggris? Ikan tembang apa bahasa Inggris? Iya. Muulolo apa bahasa Inggris? Iya. Saya ngajar di sekolah, saya ngajar bahasa Inggris ikan, muulolo apa, ikan cara apa, ikan tembang apa,
kemudian ikan apalagi lain itu gobi, Iya. kemudian angelfish. Metoba ngasang so cara teh ngasang. Oke. Saya memberi Fish ID cara penamaan ikan-ikan di laut Iya. supaya dikenal maka disayang. Oke. Nah, seperti itu. Siap. Ya, jadi kita orang Manggarai harus mengetahui nama-nama di sekitar kita. Oke. Juga nama-nama yang diperintahkan pergilah ke kedalaman yang lebih dalam. Dalam. Oke. Bahaya SKS itu nih. Iyo. Betul. Oke. Sehingga powernya kuat. Iya, Pariwisata alam seperti tadi bagaimana pariwisata alam kita, kekuatannya alam indah, kelemahannya kita belum mengenal alam. Oke. Siap. Gitu. Kalau begitu belajar lebih kokoh lagi supaya mengenal alam, tumbuhan, hewan, dan geografinya. Oke, luar biasa Om Stefan, penjelasan yang sangat-sangat lengkap sekali, mengingat Labuan Bajo sudah menjadi kota prioritas, jadi tujuan mata seluruh dunia untuk datang ke sini. Dengan penjelasan-penjelasan tadi, kita harus memperkokoh yang namanya jadi pariwisata sebagai leading sektor, kemudian kita harus memperkuat yang namanya sektor pertanian, peternakan, perikanan, terus juga harus ditopang dengan kuat melalui sektor kesehatan dan pendidikan. Luar biasa sekali. Iya. Nah, oke. Luar biasa tadi penjelasan tentang pariwisata. Iya, dari Om Stefan Rafael, luar biasa. Tapi Om Stefan Rafael ada yang melihat juga Om Stefan Rafael selain terjun di pariwisata, Om Stefan Rafael juga terjun di dunia politik. Nah, saya sedikit flashback. Iya, jadi waktu Om Stefan Rafael dari tahun 2000 sampai sekarang bermain di sektor pariwisata, Om Stefan Rafael juga bergelut di politik. Nah, tapi saya akan flashback ke kisah Om Stefan Rafael di tahun 2010. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa di tahun ini kan Om Stefan Rafael akan diadakan pemilihan kandidat calon nomor 1 di Manggarai Barat di kabupaten kita. Nah, saya mau flashback ke belakang. Om Stefan Rafael dulu pernah terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Manggarai Barat tahun 2010. Dan itu sangat-sangat booming pada saat itu. Itu dengan nama paslon namanya Joker. Iya. Dan boleh diceritakan tidak Om Stefan apa yang membuat Om Stefan hingga mau maju dan ternyata itu tidak jadi. Bukan tidak jadi, saya kurang tahu. Mungkin bisa diceritakan Om Stefan. Manggarai Barat ini terlalu luar biasa. Dengan pengalaman saya kerja di TNC, kemudian mendesain PT Putri Naga Komodo untuk sebuah pilot project, dan pasca itu saya melihat, wah, ini kalau tidak berkelanjutan pengelolaannya, rusak. Dan saya melihat bupati-bupati yang maju. Bupati yang diharapkan bagus. Tetapi kembali gelombang terlalu keras. Saya lihat ada di sana hal-hal yang tidak benar dalam pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Yang paling tidak benar itu adalah korupsi. Wah, ya itu sudah terlalu jadi kebiasaan orang Indonesia itu. Ada kebiasaan, dan yang paling parah dari korupsi itu bukan karena mengambil uangnya, bukan. Itu karena apa itu? Karena tidak mengetahui, ibaratnya orang yang memiliki barang tetapi kehilangan barangnya, kemudian tidak merasa bahwa ada barangnya yang hilang. Wah. Nah, ini kan berat ini. Iya, berat sekali itu Om. Itu susah. Jadi kehilangan tapi tidak merasa ada kehilangan. Dan ini yang namanya pembiaran. Nah, apa itu korupsi? Tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, akibatnya mengalami kerugian negara. Betul sekali. Kita lihat ada aset-aset, kemudian pariwisata alam harus jalan, tapi tambang dibuka, tambang emas. Bagaimana ini? Pariwisata harus jalan, tapi aset-aset tidak di-list dengan bagus. Orang tidak membaca ada undang-undang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.
Ya, undang-undang itu kalau undang-undang nomor 8 tahun 2003. Daku kowe. Sementara pemerintah baru tidak merasa kehilangan. Dasar itu saya bilang, menenggo saya maju jadi bupati. Bupati. Oke. Nah, tetapi mereka bilang, alito mga sayang kau talengge, so bupati-bupati ya. Ya. Tetapi bupati-bupatian itu juga sebagai sebuah kritik bahwa siapapun bupati itu adalah bupati-bupatian. Oke. Dan saya sekarang mendaftarkan diri untuk bupati yang sesungguhnya. Luar biasa, luar biasa. Berarti di tahun ini Om Stefan akan maju. Saya sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon di PDIP Perjuangan. Wow. Tetapi PDIP Perjuangan bisa memilih saya atau memilih kandidat lain, atau juga kandidat-kandidat bakal calon yang mendaftar. Oke. Jadi tidak harus saya. Iya. Bisa saya, bisa bukan saya. Iya. Siapa saja pasti yang terbaik. Oke. Tetapi Siap. kalau saya sudah siap. Oke, siap. Ya. Gaskan, Om. Gas atau lengge Iya. bisa bikin yang baik. Iya, siap. Yang miskin ya bisa berbuat lebih baik. Iya. Itu yang mau dibuat. Wow. Kenapa? Karena goalnya satu. Ya, tugas bupati itu banyak ya. Iya. Untuk tata kelola pemerintahan daerah, kemudian membuat rancangan perda, kemudian menandatangani perda dengan DPR dan lain sebagainya. Tapi tugas cakte Iya. Neka tako. Wah. Itu yang dibutuhkan pemimpin Manggarai Barat yang seharusnya ada itu adalah pemimpin-pemimpin yang nekataku. Kalau jadi bupati saja sudah pakai tako. Waduh. Kenapa? Komodo jangan dikadalin. Kan sederhananya begitu. Iya, betul. Hidupin hanya satu kali. Iya, betul, kadang-kadang lagi bicara begini, idealisnya ada. Iya. Tetapi selama kontrol itu ada. Kemudian ada komitmen dalam hati untuk melakukan yang terbaik. Ya, untuk kalau dalam Pancasila kan tujuan bernegara ini kan untuk sila kelima. Iya, Sila keadilan sosial. ketuhanan, kita harus lihat manusia adilan. Cama Indonesia. Iya. Bantang cama sila keempat. Tujuannya cari pemimpin untuk bisa Adil. kesejahteraan bagi Lavado. Kan begitu. Iya, betul. Ya, hayati itu baik-baik. Nekat tako. Tako. Ada juga toe tako tapi sebetulnya tako. Wah. Yaitu dengan cara membiarkan maling tako. Waduh. Nah, ini berat ini. Aduh. Membiarkan itu. maling tako. Tako, toe saya tidak ikut. Tapi sebetulnya Anda membiarkan. Iya. Nah, Dan itu yang terjadi. Waduh. Aduh. Jadi itu. Iya. Membiarkan maling mengambil. Iya. Begitu juga saya tidak terlibat. Iya. Lempar batu sembunyi tangan. Bukan cuma lempar batu sembunyi tangan. Porong kau. Karena akan dilihat di paper bahwa kertas kerja tidak ada tanda tangan. Tidak ada pelepasan. Tidak masuk dalam aset. Iya. Tidak masuk dalam pencurian. Buka kwitansi ada lengkap. Iya. Tetapi sebetulnya ada pencurian di sana. Ada korupsi. Iya. Ya, korupsi itu ada sekitar 30, kemudian ada berapa itu Undang-Undang Republik Indonesia itu jelas sekali. Iya. Di 30 tuh. Tengagu ceng hia ho'o, tengagu hia ho'o. Dalam ho'o terminologi ini nomenklatur banyak caranya. Iya. Dan itu stop. Mau tembak silakan, nggak ada urusan. Siap. Banyak yang sudah mati untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan darah dan perjuangan. Betul. Sekarang ini bukan darah dan perjuangan lagi. Dengan idealis, dengan idealis dan menjalankan betul aturan yang ada, kemudian melakukan kebijaksanaan untuk kebaikan umum. Betul. Tombo dia punya etikat baik. Itu koepta. Iya. Siap. Jadi kataku. Jadi pemimpin. Sederhana. Berarti Om nanti kalau Anda kata dimanatkan sebagai calon bupati periode 2024 sampai 2029, satu kunci nekataku. Oke. Kemudian saya satu-satunya bakal calon yang hanya mendaftar di satu partai. Saya hanya mendaftar di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tuh emang oleh lo ang datang. Tak du para demi ko ketuk lah kude aico boga.
Tahu kan mau celuang dahku saya buka. Iya. Sederhana. Iya. Kan gitu. Sederhana. Ya silakan ya benahin dulu. Ya, tidak apa-apa. Oke. Seperti itu. Wah, jadi politik yang memang begitu. Luar biasa, Om Stefan. Jadi saya yakin dengan kehadiran Om Stefan nanti di kompetisi perpolitikan di Manggarai Barat, saya yakin ini akan sangat-sangat berwarna Om Stefan. Dengan satu kunci dari Om Stefan, nekat aku. Nekat aku. Iya. Dan satu pertanyaan lagi Om Stefan untuk mengakhiri pembicaraan kita Om Stefan. Sangat ramai sekali, ada anak muda yang maju, ada Om Stefan, ada banyak, ada incumbent juga yang nanti akan berkompetisi di kompetisi perpolitikan di Manggarai Barat ini. Kalau menurut Om Stefan, satu kata saja Om Stefan, orang yang cocok untuk jadi pemimpin atau nomor satu di Manggarai Barat itu orang yang seperti apa? Apakah dia harus paham pariwisata? Apakah dia harus paham akuntansi seperti Om Stefan? Atau dia paham bahasa Inggris atau seperti apa? Nekat aku. Nekat aku. Nekat aku, nekat lo pelapet, tipu tapu banyak. Komodo jangan dikadalin. Itu seleksinya seleksi alam. Iya. Begitu pernah tipu tapu atau Iya. Tapi di satu sisi, saya mau bilang apa? Ya, saya mau berterima kasih untuk kepemimpinan Bupati Edi Endi dan luar biasa. Weng, ya, yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya. Iya. Dan setelah itu kalau masuk, ya kita akan sama-sama jadi calon. Oke. Akan gitu. Berkompetisi bersama ya. Kemudian di sana ya tadi bilang ada anak muda. Semua yang maju ini anak muda. Iya. Ya, ada Bapak Melki Nurdin, ada Mario Pranda juga. Ada Mario Pranda, Gusti Sarifin, kemudian Iren Surya, Om Paskalis Baut, Om Darius Angkur. Betul. Banyak. Betul. Orang Manggarai ini banyak pemimpin ya. Betul. Nah, kemudian saya lihat ada Mario Pranda. Ya. Wah, Mario Pranda ini kembali ya. Sebetulnya kita bisa bikin season lain. Iya. Untuk di luar season ini, bagaimana gambaran Stefan Rafael untuk kandidat-kandidat yang ada. Kemungkinan siapa menang, siapa kuat, secara demografi, kemudian sentimen wilayah, saya bisa buat lagi. Siap. Untuk di sini, kalau mau maju ya tidak ada lain. Stefan Rafael. Siap. Stefan Rafael. Oke. Ini bakal calon yang sudah muncul di Bajoto Podcast. Dan nanti kita akan bahas lagi tentang itu Om Stefan Rafael nanti di next episode ya. Next episode. Iya, kita bahas tentang calon-calon sesungguhnya calon-calon yang nanti akan maju seperti apa dari tadi seperti Om Stefan bilang, dari geografis dia, dari kepribadiannya dia, dari karirnya dia. Dan itu kita akan bahas nanti di next episode di Bajoto Podcast. Terus berkarya. Iya, terus berkarya. Ya, untuk apa podcast namanya? Bajoto ini Bajotop ya. Berarti Bajotok. Iya, Bajotok. Bajotok podcast ya. Saya terima kasih tadi pagi Anda undang tiba-tiba, nganceng maceko. Ya mendadak saya juga lihat, wah ini ada. Jadi belum terlalu familiar. Tapi sekarang pun akan familiar seterusnya. Amin. Terus berkreasi kalian anak muda, ya. Terus melatih diri. Dan saya yakin masa depan Manggarai Barat ini ada di anak muda Manggarai Barat yang brilian. Yang seperti Anda dan teman-teman Anda. Siap. Teruslah bersuara dan menyiarkan kabar sukacita. Amin. Oke, Om Stefan Rafael. Inilah kalimat penutup dari Om Stefan Rafael. Jadi luar biasa, sangat menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Jadi kami dari Bajoto Podcast mengucapkan terima kasih banyak Om Stefan Rafael. Sudah datang ke Bajoto Podcast dan kami berharap Om Stefan bisa hadir lagi. Kita akan bahas tentang pemimpin Manggarai Barat yang sesungguhnya itu siapa. Apakah nanti kita bahas calon-calonnya siapa dan termasuk Om Stefan Rafael sendiri. Jadi kami mengucapkan terima kasih Om Stefan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Merdeka. Thank you.